Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita sekarang. Al-Faslur Rabi' Adabul Eid. Adab-adab yang berkaitan dengan hari raya, tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan hari raya. Inna yawmal Eid qad ja'alahu Allah Ta'ala bahjatan lil muslimin. Sungguh hari raya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keceriaan untuk orang-orang yang beragama Islam. Wa farhatan lahum, dan kesenangan untuk mereka. Yataqabbaluna fihi wa yatazawaruna wa yatawasalun. Saling bertemu, saling ziarah dan saling sambung menyambung. Walil muslimina fis sanah idan. Dan Allah menentukan untuk orang yang Islam dalam satu tahun 2 hari raya. Idul Fitri, yaitu Idul Fitri, hari raya berbuka setelah berpuasa, menghentikan puasa. Wa yakunu ba'dal faraghi min shaumi Ramadan, setelah selesai dari puasa Ramadan. Wa Idul Adha, dan Idul Adha yakunu ba'dal wuqufi bi Arafah, setelah wukuf di Arafah. Yang lebih tepat Idul Adha adalah setelah puasa Arafah, karena kalau setelah wukuf itu tidak berhari raya. Setelah wukuf itu malamnya setelah maghrib, mulai maghrib bergeser ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah, mengumpulkan kerikil 70 atau mengambil kerikil 70 kalau sekarang tinggal ngambil ya, dan bermalam di sana. Pagi hari itu menuju ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah 7 kerikil, hanya jumroh Aqobah. Dan yang haji tidak ada sholat hari raya. Sholat hari raya di Mekah di Masjidil Haram. Dan di hari itu seandainya ke Masjidil Haram tidak menangis, seandainya ada yang secepatnya mungkin hanya beberapa. Nah,
Wa yakunu ba'dal Arafah gitu aja. Ya. Wa qad atharat 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam adabun tata'allaqu bil 'aid. Wa qad uthirat 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam adabun tata'allaqu bil 'aid. Dan ada athar-athar itu, ajaran-ajaran Nabi SAW, tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan hari raya. Wa waradat anhu sunanun fi dzalika, dan ada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hari raya. Usyira ila ma amkana minha bi'aunillah. Ini juga keliru ya, bukan usyira tapi asyiru ila ma amkana minha bi'aunillah. Saya akan isyaratkan yang mungkin bisa diangkat dengan pertolongan Allah SWT, mustamidan minhu taufik, sambil berharap dan bersandar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faminha, dan di antara adab-adab yang berkaitan dengan hari raya, al-adabul awal, yang pertama adalah an-niyatul hasanah, niat yang baik, memunculkan niat yang baik. Wa dzalika bina'an ala annahu yanbaghi ihsanun niyyati yaumal 'id. Maka setiap orang Islam wajib menghadirkan niat yang baik dalam semua urusannya pada hari raya. Berarti yang dimaksud dengan niat yang baik ini, hendaknya di hari raya mengamalkan apapun, melakukan apapun dengan niat yang baik. Maksudnya begitu. Ya, karena kalau yang dimaksud dengan tuntunan berhari raya, niat yang baik, maksudnya bagaimana? Menghadirkan niat yang baik itu maksudnya bagaimana? Ternyata yang dimaksudkan di sini adalah apapun yang dilakukan di hari raya hendaknya dengan niat yang baik. Mau berangkat sholat, niat yang baik. Mau berziarah, niat yang baik. Mau makan-makan bersama, niat yang baik. Iya. Nah, kalau kayak gitu berarti kembali ke pembahasan masing-masing. Bab ziarah, hendaknya orang ziarah itu niatnya yang baik, tidak karena dunia, tapi karena ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah. Ziarah karena senang sesama muslim atau karena mempererat hubungan kekerabatan. Nah, berarti kayak gitu. Karena itu wujud bagaimana berhari raya niat yang baik. Ya. Sementara hari raya itu bukan amalan orang, tapi hari raya itu adalah nama hari yang ditetapkan di dalam Islam. Ini adalah ternyata di sini penjelasannya adalah maksudnya berbuat apapun di hari raya hendaknya dengan niat yang baik. Nah, kalau bukan hari raya juga tetap niat yang baik. Gitu. Karena itu penjelasannya, karena semua urusan diperintah untuk meniatkan niat yang baik. Wa kadzalika yanwi fi libasihil jadid al-ibtida'a bi amri salam. Nah, misalnya juga mau pakai baju yang baru di hari raya, mau pakai baju yang baru, niat yang baik. Nah, niat yang baik pakai baju baru itu gimana? Meneladani Rasulullah SAW. Oh, ini hari raya Rasulullah SAW. Kalau hari raya pakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Nah, niat meneladani Rasulullah SAW. Wa idharul farha bil 'idil ladzi syara'ahu Allah Ta'ala lil muslimin. Termasuk dalam pembahasannya adalah memunculkan dalam hati ini hari diperintah agar umat Islam itu menampakkan kesenangan. Jadi di hari raya tidak menampakkan kebingungan atau
banyaknya kerjaan atau penat atau kelelahan, ndak itu, tapi menambahkan kesenangan. Wa yanwi bi ziyaratihi li aqaribihi silaturrahim. Dan kalau ke kerabatnya memunculkan niat untuk mempererat hubungan keluarga. Wa idkhalul baja alaihim wa hakadha. Nah, kalau gitu berarti gitu, niatnya yang baik itu tidak semata-mata hari raya, tapi niat yang baik itu di dalam semua amalan hendaknya dengan niat yang baik. Karena nanti misal adab silatul arham, adab-adab yang berkaitan dengan menyambung hubungan kekerabatan. Nomor 1 niat yang baik. Itu juga itu ya. Nah, karena itu pada dasarnya niat itu tidak dikaitkan dengan hari raya, tapi niat itu dikaitkan dengan amal. Niat itu dikaitkan dengan amal. Nah, al-adab tsani al-ightisal. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan juga, bahwa tuntunan di hari raya diantaranya adalah mandi. Nah, mandi apa? Semua mandi yang disyariatkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang dimaksud dengan mandi adalah mandi seluruh anggota badan. Mandi seluruh anggota badan. Apabila mandi tapi tidak seluruh anggota badan, maka tidak sesuai tuntunan. Itu mandi wajib, mandi junub, mandi wajib. Ya. Nah, mandinya wanita yang berhenti dari haid atau nifas itu mandi wajib. Nah, kalau orang itu asalnya tidak Islam, masuk Islam, maka mandi wajib. Nah, Jumat ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mandi di hari Jumat dalam 1 minggu, mandi di hari Jumat itu wajib ya. Dan ulama yang lain berpendapat sunnah. Dan dua-duanya berdasarkan dengan hadis ya. Adapun ulama yang mengatakan wajib karena ada hadisnya, ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muslim. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap muslim. Tapi ada hadis, man tawadda'a yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat, wa man igtasala fa huwa afdal. Yang wudu saja pada hari Jumat maka cukup dan itu adalah baik, dan yang mandi itu lebih baik, lebih utama. Nah, dan mandi yang disyariatkan itu tata caranya juga ada. Nah, itu ada boleh ightisal, tuntunan-tuntunan berkaitan dengan mandi. Nah, bagaimana mandi yang disunnahkan itu, yaitu mengawali dengan mencuci kedua tangan, kemudian membersihkan 2 lubang bawah, kemudian wudhu seperti wudhu untuk sholat, kemudian melanjutkan mulai kepala ke seluruh anggota badan, dan jika anggota badan itu double, mendahulukan yang kanan. Nah, itu kesimpulan dari mandi, dari tata cara yang disunahkan dalam mandi. Adapun apabila orang itu tidak mengikuti tata cara mandi sunnah, yang penting mandinya itu sah, maka dia juga sudah melakukan mandi. Misalnya begini, mandinya di kolam misalnya, kalau dia itu tinggalnya rumahnya besar seperti villa, terus di dalam rumahnya itu ada kolam 5 kali 3 meter, dalamnya 1,5 meter. Nah, terus dia langsung aja masuk ke dalam air situ,
benam di situ seluruh anggota badannya termasuk rambutnya kemudian naik. Nah, dan diawali dengan niat mandi wajib atau niat mandi sunnah. Kalau hari raya niat mandi hari raya, maka sesungguhnya dia telah melakukan sunnahnya mandi. Tapi sunnah tata cara mandinya yang dia tidak lakukan. Tapi mandi hari rayanya dia sudah melakukan mandi. Seandainya junub, mandi junubnya dia sudah mandi junub, sudah suci dari junub. Kenapa? Karena yang penting niat itu sudah ada dan seluruh anggota badan kena air, maka sudah sah. Nah, wadhalika hatta yakuna al-muslimu fi wasti jam'il muslimin nadhifan thayyibar raiha. Dan yang demikian itu supaya orang Islam itu nanti di tengah-tengah perkumpulan manusia, perkumpulan orang-orang Islam dalam keadaan bersih dan baunya harum. Nah, adapun ini adalah hikmah daripada mandi. Disyariatkan mandi. Nah, apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah supaya berada di tengah-tengah keramaian orang Islam itu dalam keadaan bersih dan tidak bau yang tidak enak. Fala yata'adza minhu ahadun minal musallin, maka tidak ada seorang pun yang terganggu oleh baunya. Fa kama anal muslim yaghtasilu yaumal jumu'ati litakuna raihatat thayyibah. Nah, dan sebagaimana disyariatkan mandi setiap Jumat supaya baunya enak, tidak bau yang tidak sedap. Fakadzalika yatazilu lil id, maka demikian pula di hari raya. Waqad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yatasilu yaumal fitri qabla ayyadhu lil musalli. Dan Ibnu Umar radhiyallahu an mengamalkan mandi ini sebelum berangkat menuju ke lapangan untuk sholat hari raya. Al-adab tsalits yang ketiga, at-tatyib atau at-tatayyub, pakai minyak wangi. Wa dzalika min kamalin nadhafah, dan ini sebagai kesempurnaan kebersihannya. Wa tibir raihah, dan kesedapan bahunya. Walima sabaqal kalamu anhu min ahammiyati kaunil muslim ala hayatin thayyibah, dan sebagaimana yang telah disebutkan supaya orang Islam itu dalam keadaan baik, warihin thayyibatin yaumal id, dan di hari raya itu baunya enak. Ya intinya bahwa disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk pakai minyak wangi. Al-adabur rabi' lubusus thiyabil jadidah, pakai pakaian yang baru. Kalau tidak punya yang baru, pakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Kalau yang baru harganya 300.000, yang lama lebih bagus harganya 1 juta. Pakai yang mana? Pakai yang baru. Pakai yang baru. Dari raya pakai yang baru. Fa idza kana al-mar'u mustati'an fa yusannu lahu ayal bisa thiyaban jadidan. Apabila orang Islam itu tidak dalam kesulitan, disunahkan pakai pakaian yang baru. Berarti beli. Boleh enggak beli ya. Jadi misalnya tinggal ngambil gitu aja. Yang penting baru. Kenapa jualan baju atau buat sendiri? Yang penting baru gitu ya. Fa fiha izharun li nikmatillahi ta'ala 'ala 'abdihi. Nah, dan di antara hikmahnya adalah menampakkan nikmat yang Allah berikan pada hambanya. Wa fiha izharun lil farahi bil id, dan juga menunjukkan makna bahwa dia senang dengan hari raya ini sehingga memakai pakaian baru. Wallahu jamilun yuhibbul jamal, dan Allah itu indah, suka keindahan. Faqad isyara Umar jubbatan min istabraq,
lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar radhiyallahu an itu membeli jubah min istabraq. Istabraq kalau di dalam Al-Qur'an itu diartikan sutra. Ya. Lin Nabi sallam, untuk Nabi sallam, hatta yatajammala biha fil idain, supaya dipakai oleh Nabi yang baik pada hari raya. Wa rafadhaha sallallahu li kauniha min harir. Tapi ditolak oleh Nabi SAW karena itu dari sutra. Nah, istabraq sutra. Ya. Wa in kana qad aqarrahu ala asli tajammul. Tapi Nabi SAW setuju dengan makna keindahannya. Nah, adapun karena dari sutra maka itu tidak dibenarkan bagi laki-laki. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu an yalbisu ahsana thiyabihi fil aidain, memakai pakaian yang paling indah, yang paling bagus tatkala hari raya. Intinya yang keempat, setiap hari raya kalau ada kelonggaran disunahkan untuk pakai pakaian yang baru. Apabila tidak ada pakaian yang baru, maka memakai pakaian yang paling bagus. Nah, makna pakaian yang baru itu adalah pakaian yang belum pernah dipakai. Oh, ini baru dipakai sekali, ya itu sudah bekas. Ya, itu sudah bekas. Ini bekas dipakai tahun lalu atau bekas dipakai bulan lalu, tapi masih bagus. Nah itu, jadi baru itu belum dipakai. Baru itu belum dipakai. Bagaimana kalau dicoba tok? Nah, dicoba itu bukan dipakai. Dicoba untuk melepaskan, cocok apa enggak, itu tidak masuk dipakai. Tapi dipakai misalnya dipakai di hari raya yang lalu atau dipakai Jumatan. Nah, itu berarti sudah dipakai. Itu. Loh, kalau bajunya masih bagus, beli lagi, tidak apa-apa kalau hari raya. Jadi hari raya ada kelonggaran itu disunahkan untuk pakai pakaian yang baru. Meskipun begitu tidak boleh berlebih-lebihan. Wah, pakaiannya sudah banyak di almari, ini kalau beli lagi lah tambah kebanyakan, berlebih-lebihan. Bagaimana? Disunahkan beli baru, tapi kalau beli berlebih-lebihan. Nah, dar'u al-mafasid muqaddamun ala jabil masalih. Meninggalkan yang tidak baik dan berlebih-lebihan itu tidak baik. Itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya. Nah, karena itu kalau beli lagi itu berlebih-lebihan, kalau itu tidak beli. Kenapa? Karena kalau ini sunnah, tapi kalau melakukan sunnah menjadi terjerumus di dalam yang tidak baik, yaitu berlebih-lebihan, maka yang didahulukan adalah meninggalkan yang tidak baik. Itu kaidah di dalam Islam seperti itu. Karena itu apabila sesuatu itu dari satu sisi baik, dari sisi lainnya jelek, maka itu ditinggal di dalam Islam. Dan itu ajarannya tahapan di dalam Islam. Itu. Di antaranya yang pertama adalah khomer, difirmankan oleh Allah SWT, ada manfaatnya, ada madaratnya. Ya. Nah, dan yang ada manfaatnya dan yang ada madaratnya itu tidak baik untuk dilakukan. Ya. Apalagi kalau madaratnya lebih besar. Nah, al-khamis, yang kelima, ikhraju zakatil fitri qablal ghudwi lis-shalah, mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat hari raya apabila Idul Fitri. Wa dzalika li idkhalil farhati ala qulubil fuqara'i wal muhtajina fi dzalikal yaum. Dan itu untuk menyenangkan orang-orang yang butuh, orang-orang fakir di hari itu. Wali amrihi sallallahu alaihi wasallam,
Dan karena perintah Nabi SAW, fa innahu sallallahu amara bi zakatil fitri, Nabi SAW memerintahkan zakat fitri an tu'tiya qabla khurujin nasi ila shalah, agar dibayarkan atau diserahkan sebelum orang-orang itu datang ke sholat hari raya. Itu apabila di zaman Nabi dulu. Kenapa? Karena di zaman Nabi dulu itu orang makan kurma langsung, ya, kurma langsung, hidangan kurma gitu. Nah nanti kalau sudah menyalakan api yang dimasak itu tepung sama daging, maka itu sudah makan besar. Adapun makan kesehariannya adalah kurma, gitu, minum susu. Nah itu. Nah nanti ada dagingnya dipanggang, makan kurma, makan daging, minum susu. Itu zaman Nabi. Sehingga tatkala zakat fitri itu berupa kurma yang langsung dimakan, maka yang paling bagus adalah menjelang sholat hari raya. Jadi setelah subuh masih remang-remang persiapan. Nah itu satu. Yang kedua, manusianya di waktu itu juga sedikit. Satu kampung berapa rumah, 5 rumah, 10 rumah. Daerahnya sendiri juga kayak gitu. Kumpul di sini keluarga besar, ya, kabilah ini di sini. Bahkan tidak sampai kabilah, beberapa keluarga di sini. Nanti di sebelah sana lagi. Nah, orang yang miskin terus sholat jalannya dari sini ke lapangan lewat kampung yang sana. Nah, jadi kayak gitu dulu, khususnya di zaman Nabi SAW. Nah, dulu di zaman Nabi, dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, jalan kaki kalau naik unta. Nah ini, nah orang yang di Masjid Nabawi menuju ke Masjid Kuba itu melewati daerah namanya Aliyah, dan di daerah itu banyak kurma ajwa. Dan akhirnya diketahui kurma ajwa yang paling bagus adalah ajwa Aliyah. Ajwa Aliyah, ya. Dan Nabi SAW memerintahkan agar makan ajwa Aliyah kalau bisa setiap hari, setiap pagi 7 butir. Dan ulama memberikan penjelasan, apabila tidak punya ajwa Aliyah, maka ajwa meskipun tidak aliyah. Dan apabila tidak ada ajwa, maka kurma apapun juga tidak apa-apa. Nah, kurma ajwa itu ternyata ada orang Arab mengatakan kurma ajwa itu tidak bisa ditanam. Nah, terus dari mana kalau nggak bisa ditanam? Maksudnya kurma ajwa itu bijinya ditanam, nanti buahnya itu belum tentu jadi ajwa. Apabila buahnya itu jadi ajwa, maka dikasih tanda, oh ini bukan kurma biasa, ini kurma ajwa. Saya cerita ke orang yang asalnya dari daerah Jember, oh berarti kalau gitu sama dengan kelapa kopior. Kelapa kopior itu tidak bisa ditanam. Ya. Nanti kalau buah terus kopior, dikasih tanda bahwa ini kelapa kopior. Nggak tahu ini betul apa enggak, tapi ada orang yang kelapa kopior, tahu saya kelapa kopior ya. Jadi ketika dibuka dalamnya itu enggak kayak kelapa gitu, tapi kopior. Nah itu tidak bisa ditanam. Tidak bisa ditanam. Yang ditanam ya kelapa yang biasa, nanti begitu buah jadinya kopior, dikasih tanda ini kopior. Tapi kalau kayak gitu tetap ada bedanya. Kenapa? Ajwa ada bijinya bisa ditanam. Hanya saja nanti biji yang ditanam ini ketika buah, oh ini jadi kurma Madinah biasa, bukan ajwa. Nah jadi kayak gitu. Cuman
modelnya kayak gitu. Jadi nanam terus ini jadinya kayak gitu. Karena awalnya begini lah. Sekarang kurma Madinah harganya misalnya 1 kilo 15 rial, ajwa 60 rial. Kenapa kok kebun-kebun itu nggak ditanamin ajwa? Ajwa itu dibiarkan aja. Nanti kalau ajwanya sudah di dekatnya itu sudah buah, yang biasa itu dipotong. Nanti nggak jadi ajwa semua, kan gitu ya? Katakanlah 10 tahun, 20 tahun. Ternyata nanam kurma ajwa nanti panen belum tentu ajwa. Oh gitu. Nah kalau jadinya kayak gitu kenapa kok nggak diganti ajwa semua? Ya langsung ternyata jawabannya kayak gitu. Ya kan ngapain? Apa nggak sampai pikirannya untuk ngurus dunia yang serendah ini gitu. Kurma ajwa itu harganya 4 kali 5 kali lipat. Ini 10 real itu berapa? Sama-sama bagus masalah. Kurma biasa 10 real itu berapa? Itu 50 real. Yang ini cuma 10 real. 10 real itu kalau sekarang itu misalnya 44.000. Sekarang real 4.400. Ya. 44.000 1 kilo. Lah yang ajwa 50 real, 5 kali 4 200 real. Loh, harganya segitu kok dibiarkan kebun-kebun semuanya kurma biasa. Loh, gak keliru dah orang-orang ini. Sekarang kurma ajwa ditanam di sebelahnya yang biasa gitu ya. Nanti yang ini setiap waktunya panen-panen ini membesar. Ini nanti sudah panen, yang itu ditebang. Nah kan akhirnya jadi ajwa semua. Saya ngomong gitu kan gampang gitu. Ternyata jawabannya ajwa ditanam nanti panen belum tentu ajwa. Nah, lah terus jadi apa? Nanti kalau waktu panen itu ternyata ini ajwa, dikasih tanda bahwa ini kurma ajwa, ini ajwa, itu ndak menjadi kayak gitu. Nah, waqad ajaza ba'dul ulama'i ikhrajuha qabla al-id bi yaumin aw yaumaini lil maslahah. Dan ulama menjelaskan boleh mengeluarkan zakat fitrah 1 atau 2 hari untuk kemaslahatan. Ini sejak zaman sahabat mengeluarkan zakat 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Kalau di zaman Nabi SAW dan umat Islam belum banyak, masyarakat juga belum banyak. Nah, menjelang sholat membayar zakat fitri. Nah, setelah zaman sahabat Nabi sudah meninggal, para sahabat menjadi banyak, menyebar luas. Nah, akhirnya di zaman sahabat sudah sampai Mesir. Mesir itu Afrika. Ya. Nah, sampai sana Islam. Nah, itu. Nah, di zaman sahabat zakat fitri sudah dijelaskan bisa dibayar 1-2 hari sebelum hari raya. Nah, dan diamanahkan, tidak langsung dikasihkan orang miskin oleh muzaki. Boleh saja langsung dikasihkan, ini zakat saya Pak, boleh. Nah, dan diamanahkan ke amil, nanti amil yang menyampaikan itu juga boleh. Itu zakat fitri ya. Nah, boleh enggak zakat fitri dikumpulkan oleh amil terus dibagikan setelah sholat hari raya? Ulama berbeda pendapat. Yang lebih bagus, yang lebih kuat, yang lebih baik itu enggak boleh. Ya, jadi zakat fitri dikasihkan semuanya sampai habis sebelum selesai sholat hari raya. Kenapa begitu? Karena aslinya zakat fitri itu zakatul fitri itu huratan lis-shaim minal lahwi warrafati wa tu'matan lil masakin. Dan zakat fitri itu untuk dikasihkan orang miskin.
Nah jadi itu, karena itu dihabiskan. Loh lah kalau itu jauh itu pulang ke daerahnya, pulang itu nggak usah dikasih. Gitu. Sesungguhnya orang miskin itu dikasih zakat tidak hanya zakat fitri, dikasih sedekah, dikasih yang lain. Zakat fitri itu ada kaitannya dengan Ramadan, dengan puasa, dengan hari raya. Itu keluarga itu orangnya miskin. Sekarang kemana? Sekarang pulang ke Banyuwangi. Nanti datang ya mungkin seminggu, 10 hari, 2 minggu setelah hari raya. Tidak usah dikasih. Gitu. Dikasihkan yang lain sudah. Loh zakat fitri itu orang miskin tidak dikasih 5 kilo gitu, tapi dikasih 2 kintal gitu. Itu dikasih 1 kintal, itu dikasih setengah kintal gitu. Nah jadi kayak gitu. Itu kalau amil ya. Jadi amil misalnya Masjid Baitur Rahman gitu ya, terus mengumpulkan dan menyalurkan zakat, itu menawarkan diri menjadi orang yang amanah untuk menyampaikan kepada orang yang berhak. Nah itu kebaikan, tapi harus bertanggung jawab. Nah bagaimana tanggung jawab? Loh, orang yang diketahui orang miskin misalnya 15 orang. Oh di daerah sini 15 orang. Di luar nggak ada, insya Allah ada sih, tapi di sana sudah dekat dengan masjid sana, nanti dikasih masjid sana. Misalnya begitu. Akhirnya sepengetahuan pengurus ini udah dikasihkan 15 orang. Dapat berapa? 20 kintal. Dikasihkan 20 kintal semuanya ke 15 orang itu. Nah, lo itu yang 2 orang pulang ke misalnya Tegal, gitu ya. Ini 1 kintal buat itu, 1 lagi ini. Nah itu dikasihkan yang ada semua. Nanti mereka kalau datang dicarikan sedekah yang lain kalau memang butuh, kalau memang merasa gitu. Kenapa? Ini adalah zakat fitri. Itu harakan lisa'imi minallahi warrafati wa tamaddanil masa. Nah jadi kayak gitu. Nah ulama yang berpendapat sebagian atau apa itu misalnya boleh gitu ya, sama amil itu dikasihkan setelah sholat. Nah itu ya. Kenapa? Alasannya karena yang penting yang berkewajiban itu sudah bayar sebelum sholat, maka sah. Itu alasannya, bukan alasannya itu amil menyerahkan. Nah itu ya. Nah jadi yang bayar sah, yang bayar itu sah, tapi kalau yang diamanai itu tidak bisa sempurna atau tidak bisa baik, yang bayar itu seandainya tahu tidak boleh mengamanahkan kepadanya. Misalnya begini, telepon Pak, saya mau pergi terus di sini tidak ada yang dititipi kurban, saya titip kurban di sana ya. Oh iya. Nah, ternyata disembelih setelah hari tasyrik. Tidak apa-apa sah kan, sampai menyerahkan kurbannya kan sebelum hari tasyrik gitu. Nah karena itu yang lebih baik zakat fitri itu diserahkan habis sebelum sholat. Nah itu penting untuk diperhatikan. Kalau ulama berbeda pendapat, nggak apa-apa ngambil pendapat ini. Itu cara beragama yang salah. Cara beragama yang salah. Yang penting kan ada ulama yang berpendapat itu cara beragama yang salah. Kita ambil salah satu contoh ya. 2 kalau gitu. Kita ambil 2 contoh. Yang pertama tawaf. Ya. Rasulullah SAW sama Aisyah radhiyallahu anha haji, dan haji ini untuk Rasulullah pertama sekaligus terakhir. Sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah sedang dalam keadaan haid.
Waktunya tawaf, enggak tawaf Aisyah. Waktunya tawaf, enggak tawaf. Kenapa? Karena haid. Nah, itu belum suci sudah waktunya berangkat ke Mina tanggal 8. Berangkat ke Mina. Dari Mina tanggal 9 ke Arafah. Dari Arafah tanggal 10 ke Mina gitu. Yang malamnya bermalam di Musdalifah, paginya ke Mina melempar jumrah Aqabah. 3 hari di sana. Setelah itu setelah hari tasyrik ke Mekah. Gitu. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah tawafnya haji. Tawaf yang Aisyah tidak tawaf tadi itu tawafnya umrah. Ya. Nah, yang belum sa'i haji maka sa'i. Ya. Nah, setelah itu selesai amalan, tinggal urusan ibadah di tanah suci Mekah. Waktunya mau pulang. Ya. Akhirnya nangis. Kenapa? Karena orang-orang mendapatkan 2 amalan, saya hanya 1, yaitu haji. Kenapa? Karena waktu umroh dalam keadaan haid. Ya. Seandainya waktu pulang itu masih dalam keadaan haid, difahami apa bedanya waktu awal sampai waktunya habis terus pergi ke Mina, tidak pakai tawaf, nggak pakai umrah. Kenapa? Karena dalam keadaan haid. Karena orang haid tidak boleh tawaf. Rasulullah SAW meninggal, sahabat berlalu. Setelah sekian lama terus muncul pendapat kalau sampai pulang haidnya belum selesai. Ya, akhirnya ada yang berpendapat tidak apa-apa tawaf dalam keadaan haid. Tidak apa-apa tawaf dalam keadaan haid. Ada pendapat gitu ya. Di zaman Nabi, di zaman sahabat tidak boleh tawaf dalam keadaan haid. Terus sekarang ada pendapat boleh. Ya. Nah, kalau asal ada pendapat boleh nggak apa-apa, akan ada ulama yang kayak gitu. Satu lagi kalau gitu, Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa wali. Mazhab Abu Hanifah boleh nikah tanpa wali. Jadi kalau misalnya itu anak kuliah dari mana? Saya dari Medan, misal. Di Surabaya, tidak punya siapa-siapa, saya kuliah di UNER atau di ITS. Ada yang ngelamar. Gitu. Daripada timbul fitnah, cepat-cepat aja nikah. Mana walinya? Nggak pakai wali. Nggak pakai wali. Sah apa enggak? Enggak ya. Kenapa? Tidak sah nikah tanpa ada pendapat ulama yang sah. Oh, yang penting ada pendapat ulama kita ikut gitu. Enggak boleh beragama kayak gitu ya. Beragama harus punya tekad, punya niat. Agama itu yang Allah turunkan, yang dijelaskan oleh Rasul, itu yang diikuti. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena itu kalau zakat fitrah tadi itu ya, zakat fitrah atau zakat fitri, yang mengumpulkan zakat fitrah silahkan dibedakan, ini zakat fitrah, ini zakat mal, ini zakat fitri, zakat mal ini. Nah, yang zakat fitri dihabiskan sebelum sholat hari raya. Orangnya berusaha. Nah, oh ini pagi-pagi sebelum sholat dimulai masih ada misalnya 1 kintal. Orang miskin yang dekat situ itu tapi sudah dikasih semuanya. Berapa yang dekat? 3. 1 kintal dibagi 3 dikasihkan lagi. Apa sedikitnya? Nah, jadi itu. Sehingga dengan begitu panitia saya sudah menyerahkan amanah sempurna. Tidak ada khilaf di sini. Nah, jadi kayak gitu.
Jangan ditunda sampai setelah hari raya. Itu zakat. Nah, lo boleh orang yang itu dikasih misalnya 20 kilo, yang itu 10 kilo, yang itu 1 kintal. Boleh apa enggak? Boleh, bahkan harus seperti itu apabila pengurus atau yang memegang amanah memahami itu justru yang baik ya. Kenapa itu kok dikasih 1 kintal, ini kok cuma 20 kilo? Itu keluarganya banyak dan tidak bisa kerja keluarganya, atau enggak ada yang kerja. Yang ini meskipun miskin tapi masih bisa kerja. Yang itu cuman suami istri tok, yang itu cuman 1 tok. Nah itu bukan satu rumah dikasih 10 kilo semua. Nah itu, yang itu karena sangat butuh dikasih 1 kintal. Yang penting semuanya yang diketahui miskin, semuanya sudah dapat jatah sesuai dengan itu pemahaman pengurus kebutuhannya seperti apa. Nah jadi itu. Nanti kalau ada orang yang nggak ngerti terus, loh ya apa sih pengurusnya ini kok itu dikasih sekintal, itu dikasih 20 kilo, ini dikasih 50 kilo. Loh itu pemahaman pengurus, kenapa itu lebih miskin apalagi keluarganya banyak. Yang itu kayak gitu. Kalau Anda tidak mau, kasihkan sendiri, jangan diamanahkan ke pengurus. Nah jadi kayak gitu. Nah Al-Adabus Sadis. Dan ada faedah yang sangat penting di dalam masalah zakat tadi itu. Apa itu? Yaitu yang mengumpulkan zakat yang itu gampangannya itu bahwa masing-masing harus merasa bahwa kita ini mengemban amanah. Apa amanah ini? Menyerahkan zakatnya orang untuk diberikan kepada yang lebih berhak. Nah itu. Dan itu memudahkan orang. Kenapa? Tidak semua orang mengetahui orang miskin. Kalau tidak semua orang mengetahui orang miskin, akhirnya nanti bisa-bisa orang miskin yang satu jadi tumpuhan semua orang, atau orang miskin yang lain nggak ada yang ngasih. Kenapa? Karena orang-orang nggak tahu. Nah secara umum pengurus itu gabungan dari beberapa, rumahnya pencar di sini, di sana, di situ. Nah itu akhirnya tahu. Nah jadi kayak gitu. Aklu tamaratin qabla al-khuruji minal baiti yaumal fitri. Makan tamarot, beberapa butir kurma, qabla al-khuruji minal baiti yaumal fitri, sebelum keluar dari rumah pada hari raya Idul Fitri. Jadi mau berangkat ke lapangan, makan dulu. Wa huwal ma'thuru 'anin Nabi SAW, dan itu ada tuntunan atau ada riwayat dari Nabi SAW. Fa innahu alaihi salatu wassalam kana la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Sesungguhnya Nabi SAW tidak berangkat di hari raya Idul Fitri ke tempat sholat sebelum makan beberapa kurma. Wa aidan fa innahu sallallahu kana la yaghdu yaumal fitri hatta yat'am. Ya. Dan Nabi SAW tidak keluar ke tempat sholat hari raya Idul Fitri sebelum makan. Wala yaqulu yaumal adha hatta yarji'a fa yaqulu min udhiyatihi. Ya. Dan tidak makan dulu ketika Idul Adha sehingga selesai dari sholat Idul Adha lalu makan dari hewan kurbannya. Ada faedah yang penting di sini. Di antara pemahaman makan sebelum sholat Idul Fitri, di sini disebutkan tamarot, tapi di hadis yang kedua enggak disebutkan tamarot. Tapi makan sebelum sholat Idul Fitri dan tidak makan di Idul Adha sampai pulang, dan makan hewan kurbannya. Nah, makan hewan kurban itu makan kecil atau makan besar? Makan besar ya.
Karena itu ada yang memahami hadis ini bahwa Idul Fitri Rasulullah makan tamarot, sesungguhnya Rasulullah SAW itu biasa makan besarnya adalah makan kurma. Kalau tidak ada apa-apa di rumah, tidak ada yang dimasak, makan Rasulullah dan keluarganya adalah kurma. Nah, karena itu sunnah makan sebelum berangkat Idul Fitri dan sunnah tidak makan sebelum Idul Adha. Nah, itu akhirnya difahami bukan makan ringan tapi makan besar. Jadi sarapan sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, dan setelah Idul Adha, dan Idul Adha sarapannya setelah sholat. Nah, jadi karena itu di sini adapun Idul Adha makannya setelah sholat, makannya makan hewan. Lah sekarang kita hewan kurban itu dibagikannya setelah asar. Bagaimana? Nah, di zaman Nabi disembelih, diguliti dengan cepat, langsung dipanggang. Ya, dipanggang, nanti dimakan, ditutul garam sama samin, dimakan, gampang ya. Nah, dan ada faedah, banyak faedah ya, bahwa yang paling bagus panitia kurban itu membagikan secepat mungkin. Ya, membagikan secepat mungkin. Nah, terus yang betul-betul saran saya diikuti sempurna itu di Pondok Chandra, kan perumahan. Nah itu. Nah, sudah beberapa, mungkin sudah 5 tahun atau 6 tahun juga. Nah, jadi yang betul itu tidak gitu Pak. Yang betul gimana sih? Yang betul itu adalah karena apalagi ini perumahan dan sudah sangat jelas rumahnya baris bagus gitu ya. Nah, jadi mulai jam berapa? Mulai jam 7. Pertama kali itu yang ditimbang itu kira-kira jam setengah 8 sudah mulai nimbang. Jam setengah 8 sudah mulai nimbang. Gang pertama rumahnya berapa? Misalnya rumahnya 40. Dapat 40, langsung dibagikan jam setengah 8. Akhirnya setengah 8 langsung dibagi. Sudah 40, ini gang pertama langsung dibagi. Akhirnya pagi-pagi mereka sudah sate, sudah kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah, nanti belum setengah jam lagi gang 2 dibagi. Nah, nanti yang terakhir gang 11 atau 12 itu menjelang zuhur. Di masjid nggak numpuk banyak. Nah, jadi ya itu. Loh, Ustaz, nanti yang setengah 12, enak ya di sana, gitu ya. Kalau memang semuanya setuju diundi dulu, gang pertama dulu atau gang. Tapi kalau nggak kayak gitu, yang dekat didulukan. Dijawab aja, ini bisanya pengurus. Lebih baik mana, zuhur semua atau yang jam 8 dibagikan setengah. Nah, itu lebih baik mana? Kalau orang itu nanti ngomong supaya sama zuhur semua, ditanya lagi, lebih baik mana kerjaan itu nilainya, yang ini nilainya 100, yang ini 80, yang 90, ini 80, ini 60, dengan nilai 60 semua. Kalau ada anak sekolah, lebih baik mana rapotmu 60 semua sama 100, 90, 80, 70, lebih baik mana? Lebih baik kan 100 tadi ya. Nah, itu pikiran yang benar. Nah, jadi kayak gitu. Akhirnya kayak gitu. Jalannya sampai yang terakhir kemarin itu kayak gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah pembagian. Akhirnya enak, enggak numpuk, enggak gitu. Nah, yang kerja, yang bagian bagi lebih ringan.
Kenapa? Selesai, habis itu santai, nunggu. Bagi-bagi selesai, habis itu duduk. Akhirnya kalau numpuk semuanya, saya nggak bagi-bagi, bagi waktunya bagi, masya Allah, ributnya melebar. Nah, itu satu. Yang kedua ya, habis sholat langsung nyembelih kambing, ya, langsung diguliti, dipotong-potong, dimasukkan kuah yang sudah siap. Nah, masih pagi makan dulu. Ya. Masih pagi makan dulu. Nanti setelah itu grup berikutnya makan. Akhirnya terus orang dimasak terus, masak terus makan terus. Enggak apa-apa, masak terus makan terus semua orang. Enggak pakai belum waktunya, nanti jam 12 semua. Siapa yang mau makan dimasak semua. Seandainya habis gimana? Enggak apa-apa. Itu lebih bagus daripada nanti dibagikan setelah zuhur. Nah, jadi tinggal nasi, siapa yang mau makan silakan makan. Nah, bagaimana supaya tidak rebutan? Rombongan selesai, yang belum makan nanti, wah ini satu sekali makannya 20 orang aja. Kalau perlu nanti suruh nyuci piringnya sendiri, biar tidak numpuk piringnya. Nah, jadi ya gitu. Nah, lagi ya, salah satu masyarakat itu masjidnya itu, ayo nggak bisa. Akhirnya nyaranin, kalau gitu hendaknya ada yang kambing saya tak sembelih di rumah saja, terus nanti siapa yang bisa masak-masak, kalau nggak ada minta dimasakkan, terus nanti dimakan di kampungnya langsung. Monggo yang mau makan, itu lebih bagus daripada ditaruh di masjid dibagikan setelah. Nah, contoh yang ketiga terakhir insyaallah, terakhir untuk contoh kurban. Salah satu perumahan dulu kita ngaji di situ rame, terus waktu kurban itu yang ikut jadi panitia itu mungkin 200 sampai 300. Rame, masjidnya penuh, halamannya itu halamannya, jadi masjid di sini terus kanan, kiri sama depan itu pepohonan. Penuh itu. Kambingnya itu 80, 90 itu, sapinya 11, 12. Setelah kajian enggak boleh lagi, terus datanglah Idul Adha. Asalnya bertahun-tahun kita ngaji di situ, taklim. Asalnya yang taklim ya antara 50, akhirnya jadi 200, 300 yang taklim itu kendaraan. Nah, ketika kajian itu di stop itu berantem masjid. Idul Adha pertama bersih masjidnya. Kenapa dikasih pagar? Orang-orang mau jadi panitia atau mau nonton tidak boleh, maksudnya nggak bisa masuk. Nah itu ya. Nah, terus yang ngerjakan ya Pak, semuanya dikerjakan jagal ya, 20 jagalnya cuma 2, tapi bawahannya semuanya 20. Nah itu. Habis itu yang biasanya zuhur dibagikan, padahal belum sampai kayak yang di pondok pesantren. Zuhur dibagikan, ini dibagikannya setelah asar menjelang maghrib. Terus ketika kita tanya sama salah satu gitu, bagaimana Idul Adha-nya? Ya sepi di masjid karena semua dikerjakan jagal. Nah, jadi syiarnya kan jadi nggak ada ya. Sepi di masjid, ya orang bawa pisau balik, orang kepengen lihat balik gitu. Habis itu dibagikan jam berapa? Menjelang maghrib. Ya mulai setelah asar sampai menjelang maghrib. Terus sampean waktu nerima bagaimana? Gimana ya? Lalu saya contohkan, apa kira-kira gini? Datang, Pak, ini daging dari masjid ini. Ini lo ambilin, masukkan freezer, tidak rusak. Kira-kira gitu apa enggak? Iya, gitu ya. Itu saya sendiri ngomong, waktu nerimanya gimana? Gak bisa ngomong, saya akhirnya nyontohkan kayak gitu. Kira-kira gini enggak? Yang datang itu datang, Assalamualaikum Pak, ini
daging kurban dari masjid. Terus bapaknya itu kira-kira ngomong ke anaknya, ambilin masukkan ke freezer biar tidak rusak. Kira-kira gitu apa enggak? Iya Ustaz. Lah kalau gitu hari rayanya dapat apa? Kalau bisa hari raya itu di sini nyati, di situ nyati, di semua rumah ngumpul akhirnya. Nah, jadi itu akhirnya ini sudah sermo kok di mana-mana bau sate, ini apa ini? Oh, ini hari raya, Pak. Nah, itu mantap ya. Jadi syiar hari raya itu hidup. Gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, gitu. Yang ini bau sate, yang itu bau gulai, yang itu bau krengsengan, yang itu bau, jadi kayak gitu. Jadi berusaha bagaimana begitu, nggak bisa ya gimana lagi, paling enggak makna-makna gitu kalau disampaikan. Nanti kalau ada kesempatan itu akhirnya, wah daripada kita nggak ngapa-ngapain, besok kita beli kambing, terus kita sembelih aja di rumah dan kita bareng-bareng sama teman sama, wah itu juga menghidupkan di hari raya. Yang penting itu di hari raya. Nah jadi kayak gitu. Nah kalau misalnya di masjid ada, di rumah nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting syiar itu hidup. Di masjid ada, di rumah ada, bagus. Nah jadi itu. Nah kalau yang jadi panitia banyak, nantilah dibagikan pada mereka. Loh, enggak apa-apa. Kalau seandainya setiap rumah itu ada yang jadi panitia, gitu, nggak usah dibagi ke rumah. Langsung orang yang datang itu setelah kerja-kerja, orangnya berapa ini? 200 ini siapa ini? Loh, ini wakil satu rumah satu. Oh pas kalau gitu ya. Jadi udah dibagi 200, masing-masing dapat satu, selesai sudah. Selesai. Kenapa? Karena itu sudah wakil rumah masing. Jadi di perumahannya sudah semuanya. Loh lah enak ya. Jadi gak repot-repot. Lagi gitu ya. Ini yang luar biasa kali saya. Jadi asalnya ada 2 tempat yang sempurna, terus yang satu balik lagi, saya tinggal terus balik lagi. Ini model saja gitu. Nah jadi kalau yang di Pondok Chandra sampai terakhir kemarin itu jam 10 sudah hampir selesai, tinggal bersih-bersih, tinggal gitu ya. Nah itu karena ngikutin cara ini. Cara apa ini? Gitu. Jadi rapat yang kurban dikasih berapa? Dikasih 4 kilo gitu ya. Yang enggak kurban dikasih daging berapa? Dikasih daging 7 on. Nanti ditambahi dengan tulang-tulang gitu ya. Nah ini sudah beberapa tahun di Pondok Chandra gitu ya. Nah caranya yang bagus, yang benar, yang bagus, yang cepat, yang bagus dan yang cepat adalah daging sapi begitu lepas pahanya gitu ya, langsung ngambil besar 4 kilo, ditimbang, kurang ditambahi, lebih dipotong sedikit. Nah dengan begitu nanti yang korban berapa? 50 orang, cepat, langsung gelundeng besar itu ya, 4 kilo langsung sudah selesai dikirim. Pagi sudah ini. Yang mau ditimbangin berapa? 7 on. Langsung dipotong besar 7 on. Nanti kurang dikit ditambahi potongan. Akhirnya daging besar-besar cepat selesai. Ya. Ada resiko sedikit, apa itu? Nanti ada bagian yang mendapatkan daging yang utuh bagus dan ada yang agak tipis, banyak kulit-kulitnya atau urat-uratnya gitu ya. Enggak apa-apa. Kalau memang kayak gitu tidak disukai, tidak. Yang tipis-tipis itu dipotong kecil-kecil untuk tambahan. Akhirnya cepat, bukan dipotong yang kecil-kecil semuanya, terus asar belum selesai. Nah, dan yang Idul Adha kemarin itu saya tidak ikut rapat di Alamin, terus loh kok dipotong kecil-kecil gitu?
itu rapatnya begini Ustaz. Saya sudah ngomong, orang di rumah itu tambah nggak seneng. Orang di rumah itu tambah nggak seneng, dapat daging 4 kilo, yang kurban atau 3 kilo, ditambah sambal kambing, ada yang gitu ya. Terus dagingnya kecil-kecil, itu nggak seneng, senengan besar, wah bersih, bagus gitu komentarnya. Dan kerjaan kita tambah cepat. Rapatnya begini, ya udah terserah. Yang biasanya zuhur udah selesai, zuhur belum selesai. Nah ya, akhirnya gitu. Kenapa? Kebanyakan kerjaan. Jangan dikira motong daging dikecilkan itu bukan pekerjaan panjang, itu pekerjaan panjang. Nah, kenapa kok jadi gini lagi? Oh sudah enak-enak kok balik lagi. Hanya karena hasil rapat. Nah, jadi itu diantara syiar-syiar yang di zaman sekarang. Sekarang masya Allah di desa alhamdulillah saya masih lihat ke desa itu tanya gimana? Oh panitia masih bagus di sini masih gitu. Bahkan sekarang panitianya itu tambah banyak, jadi kambing satu itu dikerumunin 3 orang itu, wah semua malah yang bagian motong-motong itu masih banyak yang duduk-duduk. Berarti orangnya jauh lebih banyak daripada kerjaannya. Wah itu bagus, selesai jam 10 selesai semua. Kami satu didepi 3 orang, terus yang motong-motong masih ada yang masih belum berdiri itu. Nah itu bagus di desa. Kalau sampai nanti akhirnya desanya maju terus dikerjakan jagal, maka syiar itu jadi hilang. Nah, mungkin itu kita lanjutkan baca bukunya yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.